Pagi itu, Raka berdiri di depan gedung menjulang tinggi di jantung kota. Gedung itu berlapis kaca, memantulkan cahaya matahari pagi seperti kristal yang berkilauan. Orang-orang lalu lalang dengan pakaian rapi, jas hitam, dasi yang terikat sempurna, sepatu mengilap. Raka menghela napas dalam-dalam. Ia hanya mengenakan kemeja putih polos, celana bahan yang sudah agak pudar warnanya, dan sepatu hitam sederhana yang tidak terlalu mengkilat meski sudah disemir semalam. Tas ransel biru lusuh di pundaknya membuatnya tampak berbeda dari karyawan-karyawan lain yang menenteng tas kerja kulit mahal. Hari ini adalah hari pertamanya magang di perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi. Sebuah kesempatan langka yang ia dapat setelah melewati seleksi ketat. Ia sadar, banyak mahasiswa lain yang berebut posisi ini, dan ia termasuk yang beruntung. Namun, rasa syukur itu bercampur dengan rasa gugup. Ia tahu, dunia kerja nyata sangat berbeda dengan bangku kuliah. Raka melangkah masuk. Pendingin ruangan langsung menyapa, membuatnya sedikit kikuk karena keringat dingin di pelipisnya belum sempat mengering. Ia menuju resepsionis, menyebutkan namanya, lalu diarahkan menuju lantai 15. Dengan jantung berdegup kencang, ia menekan tombol lift. Di dalam lift, beberapa karyawan berbincang. Mereka menyebut angka-angka, istilah asing, target, dan laporan. Raka terdiam, merasa seperti orang asing di negeri yang belum ia kenal. Ia memeluk tasnya erat, seakan itu satu-satunya pegangan yang ia punya. Sesampainya di lantai 15, ia disambut pemandangan ruangan luas dengan sekat-sekat meja yang penuh komputer canggih. Suasana sibuk. Karyawan mengetik cepat, telepon berdering, layar presentasi menyala. Di pojok ruangan, seorang pria berperut buncit dengan jas mahal berdiri tegap, tangannya disilangkan di dada. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam, seolah sedang menilai siapa saja yang ada di sekitarnya. Dialah Pak Arman, kepala divisi sekaligus atasan langsung Raka. Anak baru, suara Pak Arman berat, terdengar seperti perintah. Raka tersenyum gugup. Iya, Pak. Nama saya Raka, mahasiswa magang dari Universitas Nusantara. Tatapan Pak Arman turun ke sepatu Raka, lalu naik lagi ke wajahnya. Senyum sinis muncul di bibirnya. Kemeja polos, tas ransel, tidak masalah. Tapi ingat, ini bukan kampus. Di sini, kalau kau tidak cepat belajar, kau hanya akan jadi beban. Raka menunduk sopan. Siap, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Beberapa karyawan lain melirik, sebagian menahan tawa kecil. Mereka sudah terbiasa dengan gaya Pak Arman yang arogan. Raka mencoba tetap tenang, meski hatinya sedikit tercekat. Ia belum apa-apa, sudah disambut dengan dingin. Pak Arman menunjuk sebuah meja kosong di dekat printer besar. Itu mejamu. Jangan banyak tanya. Kalau ada pekerjaan, kerjakan. Kalau tidak, jangan ganggu. Baik, Pak, jawab Raka lirih. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk. Kursi empuk, komputer menyala. Tapi entah mengapa ia merasa seperti duduk di kursi ujian. Di sekelilingnya, semua orang sibuk. Ia ingin segera berguna, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Tak lama, seorang perempuan parubaya dengan senyum ramah menghampiri. Ia mengenakan blus sederhana, kacamata tipis bertengger di hidungnya. Kamu Raka ya? Saya Sinta. Di sini sudah lama bekerja. Kalau ada yang bingung, tanyakan ke saya saja. Raka tersenyum lega. Terima kasih, Bu. Senang bertemu Ibu. Bu Sinta mengangguk, lalu menepuk pelan bahu Raka. Jangan terlalu tegang. Semua orang pernah mulai dari nol. Ucapan itu seperti oase di tengah gurun panas. Raka merasa sedikit lebih nyaman. Siang hari, Pak Arman memanggilnya. Kau, anak magang. Pergi ke lantai bawah, fotokopi semua dokumen ini. Jangan salah urut. Kalau rusak, ulangi. Tumpukan berkas setebal 2 telapak tangan disodorkan. Raka menerimanya hati-hati. Baik, Pak.
Ia bergegas ke ruang fotokopi. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menyelesaikan semuanya. Saat kembali, ia mendapati Pak Arman sedang berbicara dengan beberapa staf. Ketika melihat Raka datang, ia sengaja meninggikan suara. "Nah, ini dia. Anak magang yang tugasnya cuma jadi tukang fotokopi. Kalau tidak ada dia, mungkin mesin fotokopi kita akan menganggur." Beberapa orang tertawa kecil. Wajah Raka memanas, tapi ia menahan diri. Ia tahu, membantah hanya akan memperburuk keadaan. Sepulang kerja, Raka duduk di halte bus. Ia menghela napas panjang. Hari pertama terasa begitu berat. Ia teringat ibunya di rumah, yang semalam menasihatinya untuk selalu rendah hati. "Orang meremehkan itu biasa, Nak. Yang penting kamu tetap kerja dengan hati." Raka menatap lampu jalan yang baru menyala. Ia tersenyum tipis. Meski hari ini melelahkan, ia yakin perjalanan magang ini akan memberinya banyak pelajaran. Ia hanya perlu sabar. Hari-hari berikutnya, perlakuan dingin dari Pak Arman terus berlanjut. Namun, Raka memilih untuk tidak melawan. Ia datang pagi-pagi, pulang paling akhir, dan selalu siap menjalankan tugas, sekecil apapun. Dalam hatinya, ia berjanji, ia tidak boleh menyerah hanya karena satu orang merendahkannya. Ada sesuatu yang lebih besar menantinya di tempat ini, meski ia sendiri belum tahu apa. Hari-hari Raka sebagai anak magang berjalan dengan pola yang hampir sama. Datang paling pagi, duduk di meja dekat printer, lalu menunggu instruksi. Instruksi itu hampir selalu datang dari Pak Arman, dan sayangnya, jarang sekali berupa pekerjaan yang berhubungan langsung dengan teknologi atau proyek divisi. Lebih sering berupa tugas-tugas kecil yang sebenarnya bisa dilakukan siapapun. Suatu pagi, baru saja Raka menyalakan komputer, Pak Arman sudah menaruh sebuah plastik di mejanya. "Sarapan buat saya. Jangan lama." Raka menatap plastik kosong itu sebentar, lalu mengangguk. "Baik, Pak." Ia keluar gedung, berjalan ke warung terdekat, membeli bubur ayam sesuai permintaan. Saat kembali, beberapa karyawan senior melihatnya dengan tatapan geli. Salah satu dari mereka berbisik, cukup keras untuk didengar. "Anak magang kok jadi kurir makanan?" Raka hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Baginya, lebih baik diam daripada melawan. Yang penting tugas selesai. Hari lain, Pak Arman melempar setumpuk map ke mejanya. "Rapikan semua ini. Urutkan sesuai tanggal. Jangan ada yang salah. Kalau salah, ulang dari awal." Map-map itu penuh dengan laporan lama. Sebagian sudah berdebu. Raka menghela napas sebentar, lalu mulai bekerja. Ia menyingkirkan rasa kesal, menggantinya dengan ketelitian. Meski pekerjaannya tampak sepele, ia tahu bahwa hasil rapih tetap penting. Ia belajar menyusun dokumen, memahami alur laporan, bahkan diam-diam mencatat pola kerja divisi itu. Sore harinya, ketika Pak Arman mengecek, ia hanya melirik sebentar lalu berkata singkat, "Lumayan. Besok siap-siap lagi." Tidak ada pujian, tidak ada terima kasih. Namun Raka tidak berkecil hati. Pernah juga suatu siang, printer besar rusak. Banyak karyawan panik karena laporan harus segera dicetak untuk rapat. Pak Arman menunjuk Raka. "Kau yang urus. Panggil teknisi, atau perbaiki sendiri, terserah. Jangan ganggu saya." Raka segera mengecek. Ia memang tidak ahli, tapi terbiasa dengan barang-barang sederhana di rumah kosnya. Ia membuka laci mesin, membersihkan sisa kertas tersangkut, lalu mencoba menyalakan kembali. Butuh waktu hampir 1 jam, tapi akhirnya mesin itu kembali berfungsi. Beberapa karyawan heran, ada yang bertepuk tangan kecil. Namun, alih-alih memuji, Pak Arman hanya mendengus. Hanya mesin fotokopi, bukan prestasi besar. Raka tersenyum tipis. Dalam hati ia berkata, setiap masalah tetap bisa jadi pelajaran. Semakin lama, Raka terbiasa dengan perlakuan remeh itu. Ia menjadi orang yang selalu siap sedia. Disuruh membeli makan, ia jalan. Diminta mengantar dokumen ke lantai lain,
ia lakukan. Diperintah bereskan meja rapat, ia selesaikan. Semua dijalani dengan sabar. Namun diam-diam, matanya selalu memperhatikan. Ia melihat bagaimana sistem kerja di divisi itu sering berantakan karena dokumen tidak teratur, komunikasi antar bagian buruk, dan proses yang seharusnya bisa cepat malah terhambat. Suatu malam, setelah semua pulang, Raka sengaja bertahan di kantor. Ia duduk di mejanya, mencatat di buku kecil yang selalu ia bawa. Sistem arsip manual terlalu lambat, tulisnya. Penggunaan email tidak teratur. Banyak data tercecer. Kalau dibuat alur digital sederhana, mungkin bisa lebih efisien. Ia tahu, sebagai anak magang, suaranya kecil. Namun ia tidak ingin sekadar menjadi tukang fotokopi atau kurir makanan. Ia ingin belajar, mengamati, lalu mencari celah untuk berkontribusi. Bu Sinta, yang sering memperhatikannya, suatu hari menghampiri. "Kamu tidak bosan, Ka?" disuruh-suruh terus. Raka tersenyum. "Ya, kadang capek, Bu. Tapi saya anggap ini proses belajar. Setidaknya saya jadi tahu lebih banyak soal perusahaan ini." Bu Sinta mengangguk puas. "Terus sabar, ya. Orang yang benar-benar belajar biasanya akan terlihat hasilnya nanti." Kata-kata itu membuat Raka kembali bersemangat. Ia merasa ada seseorang yang percaya padanya, meski hanya satu orang. Hari demi hari, Raka tetap menjalani perannya dengan ikhlas. Meski diremehkan, ia mulai merasa bahwa tugas-tugas kecil itu diam-diam melatihnya. Belajar teliti, belajar sabar, belajar peka terhadap masalah kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Ia tidak tahu, catatan kecilnya nanti akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari Raka di perusahaan terus berjalan. Ia semakin terbiasa menjadi orang yang diminta melakukan berbagai pekerjaan kecil. Namun, di balik semua itu, catatan kecilnya semakin tebal. Setiap malam ia menuliskan apa yang ia lihat di kantor. Kekacauan arsip, tumpang tindih pekerjaan, sistem komunikasi yang buruk. Semakin lama, ia merasa semua masalah itu bisa diperbaiki. Tidak dengan hal besar, tapi dengan langkah sederhana. Suatu pagi, saat divisi sedang panik karena laporan bulanan belum siap, Raka melihat kesempatan. Semua orang sibuk mencari dokumen, sebagian berdebat soal data mana yang benar. Pak Arman berteriak dari ujung ruangan, menyalahkan staf yang dianggap lamban. Raka yang sejak awal memperhatikan, memberanikan diri mendekat. "Pak, kalau boleh usul." Suara Raka terdengar ragu. Pak Arman langsung menoleh tajam. "Usul? Anak magang mau kasih usul?" Beberapa karyawan lain spontan menoleh. Ada yang menahan tawa, ada pula yang penasaran. Raka menelan ludah. Kalau semua data dikumpulkan di satu folder digital bersama, mungkin akan lebih cepat dicari. Saya lihat sekarang dokumennya terpisah di banyak komputer, jadi membingungkan. Sekilas, ruangan terdiam. Saran itu masuk akal. Tapi kemudian Pak Arman tertawa keras. "Hahaha, jadi menurutmu, anak magang tahu lebih baik daripada staf yang sudah belasan tahun kerja di sini? Kau pikir ide seperti itu belum pernah terpikirkan?" Beberapa orang ikut tertawa, sebagian lainnya pura-pura sibuk agar tidak terlibat. Wajah Raka memerah. Ia menunduk, merasa malu. Namun sebelum ia kembali ke mejanya, Bu Sinta menoleh padanya dan mengangguk kecil. Seakan berkata, "Ide itu bagus, jangan patah semangat." Hari-hari berikutnya, Raka mencoba lagi. Ia melihat bagian logistik sering terlambat mengirim barang karena formulir manual harus ditandatangani banyak pihak. Suatu siang, ia memberanikan diri menyampaikan saran saat jam makan siang bersama. "Bagaimana kalau dibuat form digital, Bu? Jadi staf bisa langsung isi lewat komputer. Tanda tangan juga bisa elektronik. Lebih cepat." Bu Sinta mengangguk. Ide bagus. Namun, Pak Arman yang duduk di meja sebelah mendengar. Ia menepuk meja keras, membuat semua menoleh. "Hei, jangan sok pintar. Kau pikir sistem perusahaan sebesar ini bisa diubah semudah main-main di kampus? Sudah,
Kerjamu itu fotokopi saja. Tawa terdengar lagi. Raka ingin membela diri, tapi ia tahu percuma. Ia hanya diam, lalu melanjutkan makan dengan perasaan hambar. Malamnya, ia kembali mencatat di buku kecilnya. Ide pertama ditolak, ide kedua ditertawakan. Tapi aku tidak boleh berhenti. Mungkin suatu saat ada yang mau mendengar. Buku catatan itu menjadi sahabatnya. Setiap kali merasa diremehkan, ia menuliskan hal baru. Baginya, setiap masalah yang ia temui bisa menjadi peluang belajar. Ia tidak peduli meski tidak ada yang menganggap serius. Bu Sinta semakin sering memperhatikan Raka. Suatu sore, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, ia mendekat. "Raka, jangan berkecil hati. Saya tahu ide-ide kamu masuk akal. Mungkin belum saatnya orang lain mendengarkan. Tapi teruslah mencatat." Raka menatap Bu Sinta dengan mata berbinar. "Terima kasih, Bu. Rasanya hanya Ibu yang percaya." Bu Sinta tersenyum tipis. "Percaya saja. Kerja keras dan pikiran jernih itu tidak akan sia-sia." Keesokan harinya, Raka mendapat tugas membereskan meja rapat setelah digunakan. Di meja, ia menemukan banyak catatan sisa diskusi para manajer. Ia membaca sekilas dan menemukan masalah yang sama. Keterlambatan, data tidak akurat, laporan tumpang tindih. Hatinya berdesir. Ia sadar, masalah yang ia tulis di bukunya ternyata memang dirasakan semua orang. Ia ingin sekali berkata pada mereka bahwa ia punya ide. Tapi ia tahu, jika ia bicara sekarang, mungkin hanya akan jadi bahan tertawaan lagi. Jadi ia memilih diam. Namun, diam itu bukan berarti menyerah. Diam itu ia jadikan waktu untuk belajar lebih banyak. Beberapa karyawan muda sesekali berbincang dengan Raka. Mereka tidak mengejek, tapi juga tidak berani mendukung terang-terangan. Salah satu dari mereka pernah berbisik, "Ide kamu soal folder digital itu sebenarnya bagus. Cuma ya, kalau Pak Arman sudah bilang tidak, kita semua tidak bisa apa-apa." Raka mengangguk. Ia mulai paham bahwa di perusahaan sebesar ini, bukan hanya soal ide yang baik, tapi juga soal siapa yang menyampaikannya. Hari-hari Raka tetap penuh dengan tugas kecil. Namun, di balik kesibukan remeh itu, ia terus mengamati, terus mencatat, terus berpikir. Ia yakin, suatu saat nanti, akan ada kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa anak magang pun bisa memberi perubahan. Hari-hari di kantor semakin sulit bagi Raka. Jika sebelumnya ia hanya diberi tugas-tugas kecil, kali ini ia juga sering dijadikan bahan olok-olok di depan karyawan lain. Pak Arman seperti sengaja mencari celah untuk merendahkannya. Raka tahu, ia anak magang. Kedudukannya paling rendah. Tapi terkadang ia bertanya dalam hati, apakah semua anak magang diperlakukan seperti ini, atau hanya dirinya? Suatu pagi, saat rapat kecil divisi, Pak Arman sedang menjelaskan target penjualan. Ia menunjuk grafik di layar, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Raka. "Nah, anak magang ini pasti tidak paham apa-apa soal grafik. Kau tahu arti angka ini?" "Hah?" Semua mata menoleh. Raka terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati. "Kalau tidak salah, Pak, angka itu menunjukkan tren penurunan. Mungkin karena strategi pemasaran belum maksimal." Beberapa karyawan terkejut. Jawaban Raka tidak salah. Tapi Pak Arman malah menepuk meja dan tertawa keras. "Hahaha, lihat, anak magang sok pintar bicara strategi. Sudah, kembali saja urus mesin fotokopi. Itu lebih cocok." Tawa pun pecah di ruangan. Ada yang tertawa karena terpaksa, ada pula yang menunduk tidak tega melihat Raka dipermalukan. Raka menahan napas, lalu duduk kembali. Hatinya panas, tapi ia memilih diam. Di hari lain, Raka diminta menyiapkan kopi untuk tamu penting. Ia sudah berusaha sebaik mungkin, bahkan memastikan cangkir bersih dan gula sesuai permintaan. Namun ketika tamu itu pergi, Pak Arman berkata keras-keras, "Kopi yang dibuat anak magang ini hambar. Untung bukan klien besar. Kalau tidak, bisa runyam urusannya." Raka menunduk.
Ia tahu kopi itu tidak buruk, tapi sengaja dibuat bahan olok-olok. Meski begitu, Raka tidak menyerah. Ia tetap datang paling pagi, merapikan meja rapat, menyalakan proyektor, menyiapkan dokumen. Ia membantu rekan-rekan lain yang kesulitan, meski tidak diminta. Jika ada komputer macet, ia coba memperbaiki. Jika ada staf bingung mencari dokumen, ia membantu menemukannya. Banyak karyawan yang mulai diam-diam menghargai sikapnya. Suatu siang, seorang staf muda berbisik, "Kak, terima kasih sudah bantu kemarin. Kalau bukan kamu, laporan itu pasti tidak selesai." Raka tersenyum. "Sama-sama. Kita semua kan satu tim." Ucapan itu sederhana, tapi membuat staf muda itu merasa berarti. Namun, perlakuan Pak Arman justru makin keras. Ia seperti merasa terancam dengan kehadiran Raka. Setiap kali ada kesalahan kecil di divisi, ia sering menyalahkan Raka. Pernah suatu hari, ada file yang hilang. Padahal Raka tidak pernah menyentuh file itu. Namun di depan semua orang, Pak Arman berkata, "Pasti gara-gara anak magang ini. Kalau bukan, tidak mungkin hilang." Raka ingin menjelaskan, tapi ia sadar, tidak ada yang akan membelanya. Hanya Bu Sinta yang menatapnya dengan prihatin. Setelah rapat usai, Bu Sinta menghampiri. "Sabar ya, Kak. Kadang orang yang merasa tinggi justru takut jatuh." Raka mengangguk. Kata-kata itu membuat hatinya sedikit lebih ringan. Malam hari, di kamar kos sederhana, Raka duduk sambil menatap buku catatannya. Halaman-halamannya semakin penuh dengan ide dan juga keluh kesah yang ia tuangkan. "Hari ini dituduh, padahal bukan salahku. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus kuat." Ia menulis lagi, "Tekanan itu seperti ujian. Kalau aku bisa melewati ini, mungkin aku akan lebih kuat dari siapapun." Semakin hari, semakin jelas bagi Raka bahwa perlakuan Pak Arman hanyalah ujian kesabaran. Ia memilih tidak melawan dengan amarah, melainkan dengan kerja keras. Ia belajar cepat, menguasai hal-hal kecil yang orang lain abaikan. Ia mulai paham alur kerja divisi, cara membaca laporan, bahkan cara menyusun strategi sederhana. Diam-diam, ia membekali dirinya. Bu Sinta yang melihat itu hanya bisa tersenyum dalam hati. Ia tahu, anak muda ini berbeda. Meski dihina, ia tidak patah. Meski ditekan, ia tetap berdiri. Dalam diam, ia menunggu waktu Raka untuk bersinar. Hari itu, suasana perusahaan lebih sibuk dari biasanya. Sejak pagi, para staf mondar-mandir membawa dokumen, menyiapkan proyektor, dan memastikan semua kursi tertata rapi di ruang rapat utama. Bagi Raka, ini adalah pertama kalinya ia akan mengikuti rapat besar yang dipimpin langsung oleh pemilik perusahaan, Pak Surya. Ia hanya karyawan magang, tetapi semua karyawan diwajibkan hadir. Raka datang lebih awal. Ia memilih duduk di kursi paling pojok, jauh dari pandangan orang lain. Baginya, itu adalah posisi paling aman. Dari sana, ia bisa memperhatikan jalannya rapat tanpa harus terlalu menonjol. Sementara itu, karyawan lain sibuk menempati kursi-kursi depan, berusaha menunjukkan diri seolah mereka adalah orang-orang penting. Pak Arman tampak sibuk mondar-mandir, memastikan semua persiapan berjalan sesuai rencana. Ia berdiri dengan dada membusung, wajah serius, seolah dirinya adalah orang yang paling berperan dalam rapat tersebut. Sesekali ia melirik ke arah Raka dan memberi isyarat agar anak itu tetap diam dan tidak membuat masalah. "Jangan coba-coba angkat bicara ya. Kamu duduk saja di sana. Jangan bikin malu saya," bisiknya ketika melintas di dekat Raka. Raka hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan ucapan seperti itu. Baginya, rapat ini hanyalah kesempatan untuk belajar. Ia tidak berharap lebih. Sekitar pukul 10 pagi, pintu ruang rapat terbuka. Semua orang berdiri. Seorang pria berusia 60-an dengan penampilan sederhana namun berwibawa masuk ke dalam ruangan. Dialah Pak Surya, pemilik sekaligus pendiri perusahaan. Wajahnya teduh, senyumnya ramah,
Tetapi semua orang tahu betapa tajam penglihatannya dalam menilai kinerja karyawan. Suasana hening. Pak Surya berjalan perlahan menuju kursi utama di depan ruangan. Ia menyapa beberapa staf senior, lalu duduk. Rapat pun dimulai. Pak Arman mengambil alih sebagai pembawa acara. Dengan suara lantang, ia memaparkan pencapaian timnya, grafik pertumbuhan, dan rencana ke depan. Ia berusaha terlihat percaya diri, meskipun beberapa data yang ia sampaikan sebenarnya hanya hasil kerja keras tim lain. Raka memperhatikan dengan saksama. Ia tahu, ada bagian dari presentasi itu yang bisa dibuat lebih efektif, tetapi tentu ia tidak mungkin bicara. Beberapa manajer lain juga mendapat giliran berbicara. Mereka memaparkan ide dan program kerja masing-masing. Raka tetap diam, mencatat dalam buku kecil yang selalu ia bawa. Sementara itu, Bu Sinta yang duduk tak jauh darinya sesekali menoleh dan tersenyum kecil, seakan memberi semangat. Ketika sesi tanya jawab dibuka, suasana menjadi lebih hidup. Karyawan berlomba-lomba mengajukan pertanyaan agar terlihat aktif. Raka hanya mendengarkan. Hatinya sedikit gelisah, tetapi ia mencoba tetap tenang. Tiba-tiba, di tengah jalannya diskusi, Pak Surya menghentikan rapat sejenak. Ia menatap sekeliling ruangan, lalu tersenyum. "Sebelum kita lanjut, saya ingin mengenalkan seseorang," katanya dengan suara tenang, namun cukup jelas terdengar oleh semua orang. Semua kepala serentak menoleh. Raka terdiam. Entah mengapa, jantungnya berdegup kencang. Pak Surya melanjutkan, "Di antara kita hari ini, ada seorang karyawan magang yang istimewa. Mungkin banyak dari kalian tidak menyadarinya, karena ia memilih duduk di pojok dan jarang bicara. Tapi saya tahu, ia bekerja keras, sabar, dan mau belajar dari bawah." Ruangan mendadak hening. Semua orang menebak-nebak siapa yang dimaksud. Pak Arman mengernyit, mencoba mencari tahu. "Dia adalah Raka," ucap Pak Surya sambil menoleh langsung ke arah pojok ruangan. Mata semua orang serentak mengikuti pandangan Pak Surya. Raka, yang duduk dengan tenang di kursinya, kini menjadi pusat perhatian. Ia merasa tubuhnya kaku, sulit bergerak. Pak Arman menatapnya dengan bingung. "Raka? Maksud Bapak, anak magang itu?" tanyanya spontan, suaranya meninggi. Pak Surya mengangguk. Senyumnya tak pernah pudar. "Ya, benar. Raka adalah anak saya." Sejenak, ruangan seolah membeku. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas. Wajah-wajah karyawan berubah. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, ada pula yang mulai panik. Pak Arman membeku di tempat. Wajahnya pucat, matanya melebar. Ia menoleh ke arah Raka, seakan baru pertama kali benar-benar melihat siapa anak itu. Selama ini ia hanya menganggapnya remeh, anak magang tak berguna yang bisa diperintah seenaknya. Ternyata, Raka adalah putra pemilik perusahaan. Sementara itu, Bu Sinta tersenyum hangat. Ia menatap Raka dengan bangga, seolah berkata dalam hati, "Akhirnya semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Raka sendiri hanya bisa terdiam. Ia tidak pernah membayangkan ayahnya akan membuka identitasnya di hadapan semua orang, apalagi dalam rapat sepenting ini. Ia merasa canggung, tetapi juga lega. Setidaknya, ia tidak perlu lagi menyembunyikan siapa dirinya. Pak Surya menatap semua orang. "Saya sengaja meminta Raka magang tanpa memberitahu siapa dia sebenarnya. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya bekerja dari bawah, diperlakukan seperti karyawan biasa. Karena saya percaya, untuk bisa memimpin dengan baik, seseorang harus tahu betul apa yang dialami oleh bawahannya." Beberapa karyawan mengangguk, meski wajah mereka masih dipenuhi keterkejutan. Sementara itu, Pak Arman menunduk, menelan ludah. Ia tahu posisinya dalam bahaya. Rapat berlanjut, tetapi suasananya sudah berbeda. Semua orang masih terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. Raka duduk dengan wajah tenang, meski hatinya masih bergejolak. Ia tahu, setelah hari ini, tidak ada yang akan sama lagi. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya,
Raka sendiri tidak bisa menebak. Ia hanya berharap semua yang ia jalani selama ini tidak sia-sia. Rapat besar yang baru saja berlangsung meninggalkan jejak mendalam di benak setiap karyawan. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan suara diskusi kini berubah hening. Nama Raka yang disebut oleh Pak Surya terus terngiang di telinga mereka. Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa pemuda sederhana yang sehari-hari hanya terlihat sibuk memfotokopi berkas, membawa makan siang, dan membereskan meja rapat ternyata adalah anak dari pemilik perusahaan. Pak Arman, yang sejak awal begitu keras memperlakukan Raka, terlihat pucat. Tangan yang biasanya bergerak cepat menekan pulpen kini gemetar. Ia mencoba menjaga wibawanya, tetapi keringat yang menetes di pelipisnya tidak bisa menutupi kegugupan. Di dalam hatinya, rasa malu bercampur dengan ketakutan yang sulit ia kendalikan. Sementara itu, rekan-rekan lain mulai berbisik. Sebagian besar terkejut, sebagian merasa bersalah karena pernah ikut menertawakan Raka, dan sebagian lagi merasa kagum dengan ketenangan pemuda itu. Raka duduk dengan wajah tenang, seolah semua yang terjadi bukanlah hal yang mengejutkan baginya. Tatapannya tidak menunjukkan amarah, hanya ada senyum kecil yang membuat suasana semakin membingungkan. Pak Surya berdiri di depan ruangan, menatap semua karyawan. Suaranya tegas namun penuh wibawa. Saya tahu, pengungkapan ini mengejutkan banyak orang. Raka memang anak saya, dan saya sengaja membiarkan dia menjalani magang tanpa memperkenalkan identitasnya. Saya ingin dia belajar dari bawah, merasakan bagaimana bekerja dalam tekanan, dan melihat bagaimana karyawan memperlakukan orang lain tanpa mengetahui latar belakangnya. Semua mata tertuju pada Raka. Pemuda itu menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum yang tetap sederhana. Ia berdiri perlahan, membuat seluruh ruangan kembali hening. Saya belajar banyak di sini, ujar Raka. Suaranya jelas, tanpa ragu. Saya tahu rasanya diremehkan, diabaikan, bahkan dipermalukan. Tapi saya juga tahu, di balik semua itu, ada kesempatan untuk belajar kesabaran, kerja keras, dan menghargai orang lain. Kata-kata itu membuat sebagian karyawan menunduk. Mereka teringat bagaimana mereka membiarkan Raka diperlakukan tidak adil tanpa berbuat apa-apa. Hanya Bu Sinta yang tampak tersenyum, matanya berbinar penuh kebanggaan. Ia tahu, sejak awal Raka bukan pemuda biasa. Pak Arman mencoba mengangkat tangan, seakan ingin memberi penjelasan. Namun, sebelum sempat berbicara, Pak Surya menatapnya tajam. Pak Arman, ucapnya, Anda adalah atasan langsung Raka. Saya ingin tahu, bagaimana menurut Anda tentang kinerjanya selama ini? Suasana menjadi semakin tegang. Semua orang menunggu jawaban yang keluar dari mulut pria arogan itu. Pak Arman terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata dengan suara bergetar. Raka, memang rajin, cepat belajar, dan selalu mau membantu. Saya, mungkin terlalu keras padanya. Karyawan lain hampir tidak percaya mendengar kalimat itu. Pak Arman, yang biasanya lantang dan penuh kesombongan, kini tampak kecil dan kehilangan wibawa. Raka hanya mengangguk pelan. Ia tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang membuat banyak orang semakin kagum. Pak Surya lalu menambahkan, inilah alasan saya sengaja mengizinkan Raka turun langsung. Saya ingin dia melihat sendiri bahwa tidak semua orang di perusahaan ini bekerja dengan sikap saling menghormati. Dan saya ingin semua orang di sini belajar bahwa jabatan bukanlah alasan untuk merendahkan orang lain. Ruangan kembali hening. Tidak ada yang berani bersuara. Semua orang menyadari bahwa momen ini akan menjadi titik balik dalam perjalanan perusahaan. Bukan hanya bagi Raka, tetapi juga bagi seluruh karyawan. Raka kembali duduk, menatap ke arah Bu Sinta dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Hanya Bu Sinta yang tahu betapa beratnya hari-hari yang telah ia lalui, dan hanya ia yang pernah benar-benar mendengarkan suara hatinya. Pak Arman menunduk, wajahnya merah padam. Ia tahu, mulai detik ini, hubungannya dengan Raka tidak akan pernah sama lagi. Dan lebih dari itu, semua karyawan kini menyadari bahwa sikap mereka selama ini terhadap pemuda sederhana itu
akan menjadi cermin bagaimana mereka dipandang oleh pemilik perusahaan. Hari itu, perusahaan tidak hanya menyelesaikan rapat besar. Mereka menyaksikan sebuah kebenaran yang membuka mata tentang kerendahan hati seorang anak muda yang memilih sabar, bahkan ketika ia punya alasan kuat untuk marah dan membalas. Dan bagi banyak orang di ruangan itu, terutama Pak Arman, ini hanyalah permulaan dari perubahan besar yang tidak bisa dihindari. Hari-hari setelah rapat besar itu berjalan dengan suasana berbeda. Raka, yang dulunya dianggap tak berarti, kini menjadi pusat perhatian. Karyawan yang dulu enggan menyapanya kini tersenyum ramah setiap kali berpapasan. Beberapa bahkan meminta maaf secara pribadi karena ikut meremehkan dirinya. Namun, Raka tidak larut dalam pujian maupun rasa dihormati mendadak itu. Ia tetap datang pagi-pagi, membantu pekerjaan kecil, dan berbincang hangat dengan para office beau seperti biasa. Pak Arman, sebaliknya, tampak kehilangan wibawa. Orang yang dulu lantang memberi perintah kini lebih sering diam. Tatapannya sering kosong, wajahnya tegang. Ia tahu kesalahannya terlalu besar. Seringkali ia mencoba menghampiri Raka, namun ragu, lalu mundur kembali. Raka menyadari itu, dan bukannya menjauhi, ia justru berusaha tetap menyapa dengan ramah. Sikap itu membuat banyak orang terheran. Alih-alih marah, Raka memilih meredakan suasana. Pak Surya, pemilik perusahaan sekaligus ayah Raka, mulai memantau putranya dengan cara berbeda. Ia mengamati bagaimana Raka bersikap setelah identitasnya terbongkar. Tidak sedikit orang yang menduga Raka akan segera ditunjuk sebagai pengganti, tetapi Pak Surya punya pandangan lain. Menurutnya, kepemimpinan bukan soal garis keturunan, melainkan pembuktian. Suatu siang, Bu Sinta menghampiri Raka di pantry. "Kau bisa saja membalas perlakuan Pak Arman, tapi kau memilih sabar. Itu yang membuat semua orang kini menaruh hormat padamu," katanya sambil menyeduh teh. Raka hanya tersenyum. "Saya cuma ingin menunjukkan kalau jabatan itu tidak boleh membuat kita lupa cara menghargai orang lain, Bu." Ucapan itu menyebar dari mulut ke mulut, membangun citra Raka sebagai sosok rendah hati. Dalam beberapa minggu, ia mulai dilibatkan dalam rapat-rapat kecil tim. Pendapatnya didengar, meskipun tidak selalu diterima. Yang menarik, cara Raka menyampaikan saran berbeda dari sebelumnya. Ia tak lagi ragu, tapi tetap sopan, membuat orang sulit menolak tanpa pertimbangan matang. Pak Surya suatu hari mengundang Raka ke ruangannya. "Kau sudah membuat orang menaruh hormat dengan caramu, Nak. Tapi kepemimpinan diuji bukan hanya ketika kau dihormati, melainkan ketika kau harus mengambil keputusan sulit." Raka mendengarkan dengan serius. Ayahnya lalu memberinya tanggung jawab pertama, memimpin proyek kecil untuk memperbaiki sistem pelayanan pelanggan. Awalnya banyak yang ragu, tapi Raka justru melihat ini sebagai kesempatan membuktikan diri. Dalam proyek itu, Raka tidak bekerja sendiri. Ia mengajak beberapa staf muda, bahkan mengundang Bu Sinta untuk memberi masukan. Ia juga tidak segan meminta bantuan staf IT untuk mempelajari masalah teknis. Perlahan, ia menyusun rencana sederhana, mempercepat respon keluhan pelanggan dengan sistem digitalisasi internal. Rencana itu tampak sederhana, tapi jika berhasil, bisa menghemat waktu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Saat presentasi, semua orang terkesima. Raka tidak hanya menunjukkan ide, tapi juga data hasil uji coba kecil yang ia lakukan bersama tim. Beberapa karyawan senior yang biasanya sinis mulai mengangguk setuju. Pak Surya menatap putranya dengan bangga, namun tetap menjaga sikap profesional. Ia tidak memberi komentar lebih, hanya berkata, "Laksanakan." Proyek itu berjalan lancar. Dalam 2 bulan, keluhan pelanggan berkurang drastis, dan kecepatan layanan meningkat. Media internal perusahaan menuliskan capaian ini sebagai bukti keberhasilan generasi muda. Nama Raka semakin sering disebut, tapi ia tetap merendah. Ia selalu menekankan bahwa itu kerja tim, bukan dirinya semata. Pak Arman, yang masih terikat dalam posisinya, mulai merasa terdesak. Ia sering melihat bagaimana anak buahnya kini lebih mendengarkan Raka daripada dirinya.
Dalam sebuah rapat, ia mencoba mempertanyakan keputusan Raka dengan nada sinis. Namun, jawaban tenang dan berbasis data dari Raka membuatnya kalah telak. Seisi ruangan menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia menunduk, malu. Bu Sinta yang duduk di samping Raka berbisik pelan, "Inilah caramu memimpin. Tanpa marah, tanpa teriak, hanya dengan bukti dan sikap." Sejak saat itu, pergeseran besar terjadi. Raka bukan lagi sekadar anak pemilik perusahaan yang turun magang. Ia mulai dipandang sebagai calon pemimpin. Semua orang ingin tahu langkah apa yang akan ia ambil berikutnya. Namun, Raka tetap bersikap sama. Datang lebih awal, menyapa semua orang, dan tidak pernah menolak tugas sekecil apapun. Hari-hari itu menjadi pelajaran penting, bukan hanya bagi Raka, tapi juga bagi seluruh karyawan. Mereka menyaksikan bahwa kepemimpinan sejati bukan lahir dari garis keturunan, melainkan dari kesabaran, kerendahan hati, dan bukti nyata kerja keras. Dan dari sana, jalan menuju kepemimpinan Raka semakin terbuka lebar. Namun, ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Ujian terbesar justru akan datang dari keputusan akhir ayahnya, Pak Surya. Ruang rapat itu masih terasa tegang setelah kejutan demi kejutan yang terbongkar. Semua mata tertuju pada Pak Surya, pemilik perusahaan, sekaligus ayah Raka. Ia berdiri dengan tenang, menatap seluruh karyawan yang masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan. "Mulai hari ini, saya ingin membuat keputusan besar," ucap Pak Surya lantang. "Posisi direktur baru tidak serta-merta akan saya serahkan kepada Raka. Saya ingin jabatan itu diberikan kepada orang yang benar-benar memahami nilai kerja keras, menghargai orang lain, dan mampu memimpin dengan hati." Semua orang berbisik-bisik, sebagian besar yakin nama Bu Sinta yang akan disebut. Wanita itu selama ini memang dikenal bijak dan penuh dedikasi. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Raka berdiri perlahan, menatap semua orang, lalu tersenyum. "Saya punya usulan. Jabatan itu sebaiknya diberikan kepada Pak Arman." Ruangan seketika riuh. Sebagian besar tidak percaya dengan apa yang didengar. Pak Arman sendiri tampak pucat, matanya membelalak. Saya, katanya terbata. "Ya, Bapak," jawab Raka tegas. "Tapi dengan satu syarat, Bapak harus berubah. Bukan lagi jadi atasan yang meremehkan bawahan, melainkan pemimpin yang bisa menghargai semua orang. Saya percaya semua orang berhak mendapat kesempatan kedua." Suasana hening sejenak. Pak Arman menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Sementara itu, Bu Sinta tersenyum haru, dan para karyawan lainnya menatap Raka dengan kagum. Keputusan Raka bukan sekadar mengejutkan, melainkan juga meninggalkan pelajaran berharga, bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang balas dendam, melainkan keberanian untuk memberi kesempatan. Hari itu, perusahaan belajar satu hal penting, bahwa rendah hati dan menghargai sesama adalah pondasi sukses yang tak tergantikan.